Muhammad itu dengan iman kami. Katanya Paulus mengkarang-karang agama Kristen lah. Katanya Kristennya dirubah-rubah lah nama Muhammad. Gara-gara itulah saya bilang, kalian jangan percaya itu. Karena yang ngomong kayak begini orangnya. Bagaimana kalian mau percaya sama Muhammad? Yang ngomong aja kayak begitu. Gimana? Begitu loh Ver, bukan apa-apa. Saya punya banyak sahabat-sahabat Muslim, teman-teman main, teman-teman kecil Muslim. Ketika mereka tidak pernah membahas-bahas agama saya, kami nggak pernah bahas-bahas agama. Tapi mulai sekarang belakangan ini banyak orang Islam yang bahas-bahas Kristen. Giliran dibahas balik agama Islamnya langsung awas kamu. Awas kamu ya, halal darah kamu, halal darah kamu. Apalah. Begitu maksud saya Fer. Supaya apa? Supaya marilah kita urus agama masing-masing. Kau urus Islammu. Itu yang saya inginkan. Tetapi mereka tidak berhenti membahas iman kami. Bagaimana kami mau berhenti membahas Islam? Gitu loh. Ya, jadi itulah. Ini sebenarnya saya ingin menyuarakan perdamaian. Supaya apa? Marilah seperti yang saya bilang tadi. Uruslah agamamu. Bukankah dalam agama Islam dikatakan begitu, bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum, ya kan? Iya bang. Ya tapi ustadz kalian itu coba suruh ustadz kalian itu urusin dulu ini ada masalah di dalam agama kita ini, bilang gitu. Seharusnya kan ya. Begitu. Ya abang yang masuk ke yang ngurus itu gimana ceritanya kan? Iya, masalahnya mereka kalau saya datangin ke nggak berani mereka. Kalau ada edis bubar mereka semua, bubar. Lari tunggang langgang, ngiprit kayak jin iprit. Nah itu bang, kalau ada yang agama itu paling kan selesaikan aja itu. Maksudnya apa kalau dia bahas di TikTok, abang masuk di TikTok dia. Sudah berapa kali saya ingin naik, si Juma malah dia memblokir saya. Diblokir saya, jangan sampai Edis masuk. Kalau Edis masuk, agama kita bubar. Kita ini bang, satu Indonesia, satu tanah air. Seharusnya begitu. Tapi begini, Fer. Berbeda-beda agama itu biasa bang. Iya, tetapi dalam ajaran agama Islam tidak begitu. Bahkan menurut ajaran agama Islam, lambang negara kita ini, ya, itu harus dirubah. Iya, kita lambang negara kita ini kan Pancasila, betul nggak? Burung Garuda, betul nggak? Ya, betul. Nah, menurut agama Islam tidak boleh lambangnya burung Garuda, karena itu musyrik dan masuk neraka jahanam. Serba salah bang. Kita mau toleransi dengan agama Islam, tapi agama Islam bertentangan dengan lambang dan dasar negara kita. Kena lagi kan, maju kena, mundur kena. Tahu nggak? Kita ini kan lambang negara kita burung Garuda, betul nggak? Iya betul. Nah, menurut ajaran agama Islam itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Gitu. Kata siapa bang? Baik, saya tunjukkan lagi ya. Banyak orang yang belum tahu ajaran agama Islam, teman-teman. Bersabar ya kita teman-teman. Sabar. Baik, saya balikan lagi kamera saya supaya semakin banyak orang Islam yang mengenal ajaran agama Islam. Lihat ya bang ya. Perhatikan ya. Dari webnya Muslim, muslim.or.id. Makhluk atau hukum menggambar makhluk bernyawa. Perhatikan ya bang ya. Dikatakan di dalam hadis ini, perhatikan hadisnya ya, orang
yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat. Diazab, Bang. Jadi kalau Anda gambar burung Garuda, mampuslah Anda. Ini bertentangan dengan ajaran Muhammad. Jadi menurut ajaran Muhammad, lambang negara kita itu kafir, musyrik, syirik. Makanya, Bang, ini makanya saya bilang, saya sudah menyarankan, tolong hapuslah hadis-hadis yang kayak begini. Tapi ketika saya bilang begini, saya dikritik, dimarahin. Tapi memang benar. Gak boleh, Bang, menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Nih, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk bernyawa. Gak boleh digambar makhluk bernyawa. Burung bernyawa gak? Nyawa, Bang. Iya. Jadi kalau menggambar burung Garuda, tidak boleh, saudara. Serba salah kan? Terus di dalam kita anu Pancasila nih, sebentar. Kita lihat Pancasila. Apakah Islam bertentangan dengan Pancasila? Perhatikan. Nih, kita buka Pancasila ya. Perhatikan. Sabar ya. Pancasila. Kita akan bukakan Pancasila. Oke. Nih ya, Bang ya, kita buka Pancasila nih, Bang. Sabar ya, Bang ya. Apakah agama Islam ini bertentangan dengan Pancasila? Kita kasih gambarnya Pancasila. Selain dari burung Garuda tadi yang sudah bertentangan dengan ajaran agama Islam, nih ya, burung Garuda itu bertentangan dengan ajaran agama Islam karena burung itu makhluk bernyawa. Di dalam Pancasila ada kata-kata ini, Bang. Persatuan Indonesia, betul? Nomor 3 ya. Oke. Apakah ini bertentangan dengan ajaran agama Islam? Tidak. Bertentangan, Bang. Wah. Bertentangan. Mana dalilnya bertentangan? Perhatikan. Rasulullah ya, larangan berteman dengan non-muslim. Ada hadisnya. Perhatikan. Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang-orang mukmin. Dan janganlah makan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Jadi menurut Muhammad, Bang, selain kau tak boleh bersahabat dengan orang-orang yang non-muslim, Anda juga makanan Anda itu dilarang dimakan kecuali oleh orang muslim. Jadi kalau ada bencana alam, kalau ada terjadi bencana di kampung orang non-muslim, maka menteri tidak boleh kirim makanan ke sana. Dilarang oleh Rasulullah. Perhatikan, janganlah makan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau ada saya, Edis TV, seorang Kristen, datang ke rumah Feriansa, Fer, apa? Lapar gua, Fer. Terus gua mau makan, berikanlah saya makanan. Tidak boleh oleh Rasul. Dilarang oleh Rasul. Karena janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Inilah ajaran agama Islam. Makanya bertentangan dengan semangat Pancasila, persatuan Indonesia. Bentar, Bang, ada orang mau ngambil HP. Mulai. Mau ngambil HP. mulai. Fer, lagian Fer ya, menurut ajaran agama Islam, kamu tidak boleh kerja malam-malam. Di dalam Al-Quran dilarang kerja malam. Tombolnya yang sama yang mati dia kan itu. Sungguh nekat yang